Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Praktik judi online kembali terungkap di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. 3 orang yang berperan sebagai marketing situs judi online berhasil diamankan. Presiden RI berikan apresiasi kepada Polri usai pelaksanaan panen raya kuartal 2 di wilayah Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polda Kepulauan Riau menggelar upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Lomba. Pemirsa, dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, Polsek Kuta bersama personel gabungan Polresta Denpasar menggelar razia kendaraan bermotor di sejumlah titik rawan gangguan pada Sabtu malam. Razia ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Blue Light Patrol yang diawali dengan apel gabungan di halaman Mako Polsek Kuta dipimpin oleh Kapolsek Kuta AKP Agus Riwayanto Diputra dan dipantau langsung oleh Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polresta Denpasar. Petugas menyasar pelanggaran kasat mata, kendaraan tanpa surat-surat lengkap, serta penggunaan kendaraan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kapolsek Kuta menekankan pentingnya profesionalisme antara anggota dalam bertugas dan memastikan tindak ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas sendiri. Razia berlangsung hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah dan ditutup dengan apel konsolidasi. Kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pemirsa, praktik judi online kembali terungkap di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. 3 orang yang berperan sebagai marketing situs judi online diamankan personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan belum lama ini. Kasus ini diungkap dalam konferensi pers pada Selasa 3 Juni 2025. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, serta sejalan dengan program presisi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam upaya tegas memberantas segala bentuk perjudian di Indonesia, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui jaringan online. Para pelaku diketahui aktif memasarkan dan menginput nomor pasangan pelanggan ke dalam situs-situs togel ilegal yang beroperasi secara online. Salah satu pelaku berinisial L alias B diketahui sebagai marketing sekaligus pemilik akun judi di situs Aries Togel. Ia bertugas memasarkan permainan dan menginput nomor pasangan pelanggan ke sistem situs tersebut. Dari tangan L, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy S7 Edge berwarna hitam, selembar kertas rekapan nomor pasangan judi, dan 1 buah pulpen merek standar AE7 Alpha. Sementara itu, tersangka MY menjalankan aktivitas serupa dengan memasarkan serta memasukkan nomor pasangan ke situs Bandar Colok menggunakan akun miliknya. Dalam penggerebekan, polisi turut menyita 1 unit handphone Oppo A3X berwarna hitam dan sejumlah uang tunai yang diduga berasal dari transaksi judi. Tersangka ketiga, PR, juga berperan sebagai marketing judi online dan aktif di situs Partai Togel. Ia merekap dan menginput nomor pasangan melalui akun miliknya. Saat ditangkap, polisi mengamankan 1 unit handphone Oppo A92 berwarna Aurora Purple serta beberapa lembar kupon atau kertas pasangan togel sebagai barang bukti.
Ketiganya kini telah diamankan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priuk untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan perjudian online yang lebih luas dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem distribusinya. Dari Humas Polres Pelabuhan Tanjung Priuk melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus mengatasnamakan taspen. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar pada Kamis 5 Juni 2025 bertempat di Gedung Humas Polda Metro Jaya, Jakarta. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Polisi dengan sigap menanggapi aduan ini dan berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus taspen yang menargetkan pensiunan pegawai negeri sipil. Pengungkapan ini dilakukan oleh jajaran Direktorat Siber Polda Metro Jaya dan rilis ini juga inisiatif dari Polri yang mana ini membuktikan bahwa Polda Metro Jaya serius dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat agar jangan sampai terjadi kembali tindak pidana serupa. Kami jelaskan bahwa Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus tindak pidana illegal access dan atau memindahkan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Wadire Cyber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus mengungkapkan, kasus ini melibatkan sindikat penipuan lintas internasional, yaitu negara Kamboja. Modus pelaku mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada korban mengatasnamakan PT Taspen untuk pembaharuan data. Setelah itu, pelaku mengirimkan file berbentuk PDF Taspen yang diduga aplikasi scam. Saat korban membuka aplikasi scam tersebut, pelaku secara daring leluasa mengakses handphone pribadi milik korban. Kami melakukan pengungkapan perkara terkait dengan kejahatan cyber dengan jenis tindak pidana itu adalah penipuan online dengan modus operandi melakukan penipuan terhadap nasabah PT Taspen, di mana kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diantaranya pertama melakukan social engineering terhadap calon korban, kemudian yang kedua setelah berhasil menguasai korban, kemudian melakukan manipulasi terhadap informasi maupun data-data tersebut, maka kami melakukan penyelidikan dan analisa sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa modus operandi ini itu adalah modus operandi yang melibatkan kejahatan internasional. Tim penyidik Subdit 4 berhasil mengamankan 2 orang tersangka, yaitu EC, merupakan pelajar, IP, ibu rumah tangga berusia 35 tahun, dan 1 orang DPO berinisial AM 29 tahun warga negara Indonesia sebagai pelaku utama yang bekerja dan berada di negara Kamboja. Penyidik berhasil mengamankan barang bukti 3 unit smartphone, rekening yang digunakan untuk menampung hasil penipuan, hingga ratusan kartu perdana yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksi penipuannya. Polri melalui Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran pencairan dana atau program bantuan dari pihak yang tidak resmi. Verifikasi informasi ke lembaga terkait sangat dianjurkan sebelum mengambil keputusan atau menyerahkan data pribadi. Masyarakat yang mengalami kejadian serupa atau menemukan indikasi adanya tindak penipuan yang meresahkan dapat melapor ke kantor polisi terdekat atau dapat mengakses layanan aduan bebas pulsa di 110. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.